Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan menuju Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bu Hindun ingin menghadiri sidang terbuka. Wow, siapa itu? Ini dia, tetangga di Cijantung. Ibu Lena Farsia namanya. Akan mempertahankan disertasinya dengan judul Model Pengukuran dan Strategi Mitigasi Risiko Operasional Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia. Yuk, kita lihat secara langsung ke sana. Oke? Teman-teman, ini ruang sidang promosi doktor. Ini untuk penguji ya, dan ini ketua penguji, ada palunya ya. Dan di sana ada backgroundnya. Ini untuk promotor dan paling ujung adalah co-promotor. Selamat untuk Ibu Lena Farsia. Beberapa poin yang perusahaan asuransi mengisi dengan agak lengkap. Gitu. Artinya memang perlu penyempurnaan lagi di kebijakan manajemen risiko. Sedangkan untuk pemetaan risiko, di sini kalau kita melihat ini area risiko-risiko yang ada di perusahaan asuransi syariah masih di area yang biru, hijau, dan kuning. Jadi tidak ada yang di oranye dan merah ya, kecuali di yang PT XYZ. Ini masih ada hanya satu. Yang lainnya semua pada range rendah ya, rendah atau rendah sedang. Nah, untuk temuan berikutnya, ini kami menghitung dengan metode hybrid dengan langkah-langkah sebagai berikut, di mana kami mengkombinasikan loss distribution approach dengan skenario analisis. Hasil simulasi Monte Carlo di sini sudah diperoleh VAR atau value at risk. Dengan simulasi Monte Carlo didapat angka pada tingkat kepercayaan. Kemudian yang terakhir ini temuannya yaitu untuk model pengukuran dengan metode analytical network process, di mana di sini ini kita membuat seperti ini, kita membuat model hubungan relasi antara klaster-klaster ini dan masing-masing elemen, dan ini yang disusun ke dalam kuesioner lalu kita tanyakan kepada para ahli, dan hasil akhir dari ANP ini kami temukan bahwa ternyata para ahli bersepakat bahwa peningkatan kualitas standar pencatatan semua risiko dengan sistem yang terintegrasi ini yang lebih diutamakan, meskipun tidak terlalu jauh beda dengan poin-poin alternatif lain seperti menciptakan 3 lines of defense. Jadi selisihnya hanya 0,286, ini 0,265. Jadi sebenarnya antara ranking 1 dengan ranking 2 boleh dikatakan tidak jauh. Demikian mungkin penemuannya dari temuan penelitian tadi dapat kami simpulkan. Yang pertama, asuransi umum syariah di Indonesia telah membuat kemajuan dalam pengembangan kebijakan, namun belum sepenuhnya mungkin sesuai dengan komponen yang diatur oleh regulator. Belum sepenuhnya, bukan berarti tidak memenuhi. Yang kedua, identifikasi risiko operasional pada penelitian ini menghasilkan peristiwa-peristiwa risiko operasional yang terkait dengan syariah sehingga lebih komprehensif. Yang ketiga, pemetaan risiko di sini juga didapatkan bahwa dalam pemetaan risiko ini asuransi syariah itu berada pada kategori dengan skala minor dan moderat. Jadi tidak ada yang berisiko dengan skala tinggi atau sedang tinggi. Kemudian pengembangan metode hybrid untuk menghitung cadangan risiko modal telah memberikan hasil yang lebih memuaskan. Uji backtesting memvalidasi model yang digunakan, menjadikan metode hybrid sebagai alternatif dalam pengukuran risiko operasional pada perusahaan asuransi umum syariah. Yang keempat, berbagai strategi untuk mitigasi risiko telah diidentifikasi. Kemudian yang menjadi pilihan atau kesepakatan para ahli adalah peningkatan kualitas
pencatatan risiko melalui sistem informasi yang terintegrasi, dilanjutkan dengan penerapan 3 lines of defense, pengembangan SDM, dan evaluasi berkala untuk SOP, termasuk dalam kondisi darurat. Demikianlah mungkin kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Kemudian dari kesimpulan ini tentu ada implikasi di mana kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang hanya memenuhi kewajiban ini jika tidak dijalankan secara menyeluruh tentunya akan mengakibatkan disorientasi dan gagal untuk mencapai tujuan manajemen risiko itu sendiri. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Lena Faksia atas gelar doktor yang telah saudara peroleh. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Bidang promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN secara resmi saya untuk Ini adalah doktor ke-24 bidang perbankan syariah. Oke, kenalan dulu nih supaya lebih valid. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lena Farsiah, jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, selamat doktor baru. Senang sekali tentunya ini wanita hebat, wanita berkelas karena tidak mudah menjadi doktor di usia yang anak-anak kita sudah besar. Semangat dan selamat. Satu hal yang ingin split dikit ya, kita berbagi kepada kawan-kawan di luar sana. Bagaimana cara memanage waktu seorang perempuan yang bisa menyelesaikan semuanya dan di titik ini bisa menyelesaikan disertasinya dengan luar biasa, keren. Ya, sebenarnya sederhana aja Bu. Buat kita perempuan kan kita memang sudah terbiasa ya untuk multitasking sambil mengerjakan memasak, kita masih bisa mungkin sambil melakukan hal-hal lain. Jadi seperti juga untuk kuliah ini tentunya di samping kegiatan sehari-hari kita juga harus menyempatkan diri untuk membaca, menulis, dan itu semua sebaiknya memang dibikin di dalam jadwal. Jadi dibikin time schedule, kemudian kita juga hari-hari bisa membuat dengan to-do list. Jadi setiap hari itu jam berapa saya akan menulis, jam berapa saya harus ke kampus, jam berapa harus membaca, mendownload jurnal, seperti itu. Jadi kita manage saja waktunya sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Luar biasa. Oke, teman-teman, kita juga mau dengar nih. Mungkin di luar sana, teman-teman selalu mendengar kata, oh ditawari asuransi dari berbagai sebut saja merek gitu ya. Nah, bagaimana pandangan dokter baru tentang perkembangan asuransi di Indonesia? Perkembangan asuransi di Indonesia sebenarnya meningkat juga cukup lumayan, tetapi khususnya untuk asuransi syariah memang market share kita baru pada level 7%. Artinya memang masih masyarakat itu belum insurance minded. Jadi belum semuanya insurance minded, tetapi masih bahkan ya a priori terhadap asuransi, karena memang banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya mungkin faktor kebijakan dari atau regulasi dari pemerintah yang memang belum membuat masyarakat itu aware terhadap asuransi. Di samping juga bahwa memang literasi keuangan kita khususnya untuk asuransi yang masih terbatas. Beda mungkin dengan di perbankan atau perbankan syariah yang lebih baik lah daripada di asuransi. Oke. Beri dong satu pesan untuk teman-teman yang ya mungkin sedang menuju untuk menjadi dokter juga di bidang perbankan syariah. Ya, baik buat teman-teman semuanya tetap semangat mengerjakan disertasi meskipun mungkin penuh liku ya, tidak mudah karena memang pendidikan doktor ini adalah jenjang pendidikan tertinggi. Jalan yang ditempuh mungkin memang harus terjal, menyakitkan, tapi percayalah pelan-pelan dengan terus berjalan, terus melakukan pekerjaan, terus menulis, terus membaca, insya Allah akan sampai ke tujuan akhir.
Iya, oke, terima kasih banyak. Tentunya selamat dan sukses bisa mengembangkan asuransi dan bisa menjadi wanita yang tadi ya kata Prof. Ois Amalia bisa dihitung dengan jari ya. Wow, dokter di bidang perbankan syariah. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan tadi oleh Ibu Lena Farsia. Mudah-mudahan selalu menginspirasi. Jadi simak terus vlog Hindun Smart. Terima kasih Bu Lena. Terima kasih kembali.